Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah berada di malam yang ke-17 di bulan Ramadan ini. Salawat dan taslim kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus untuk kita jadikan ikutan, contoh tauladan yang baik sekaligus menjadi rahmatan lil alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke-17 ini biasanya menjadi kebiasaan bagi kita, khususnya di Indonesia ini, di malam tanggal 17 Ramadan selalu diperingati nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Dan bulan Ramadan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena turun padanya Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Di dalam surah Al-Anfal juga disebutkan bahwa terjadinya perang Badar itu bersamaan dengan kejadian turunnya Al-Quran. Yaumal takal jam'an, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan, yaitu orang-orang mukmin yang ada di Madinah dan orang-orang kafir Quraisy dari Mekah. Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal takal jam'an, yaitu terjadinya perang Badar itu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada hambanya, yaitu ketika bertemunya dua pasukan, yaitu bahwa perang Badar itu terjadi juga pada tanggal 17 Ramadan. Ya, biasanya saya kalau di masjid-masjid yang lainnya, saya tidak menyampaikan malamnya itu bulan Ramadan karena biasa sih salah. 10 itu kiri, oleh kulilenge tapi 10 neng. Ya, biasa mah marukasi matu. Dan disitulah kita sebagai orang yang kita tidak mau ikut-ikutan menjadi ummatun ummiyun, bahwa dengan teknologi yang canggih, dengan ilmu pengetahuan yang semakin maju, bukankah Nabi mengatakan inni ummatun ummiyun la naktub wa la naksub, saya ini adalah umat yang tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca. Betuan kungka atau dimundrin naroe, kenapa tidak? Yang lebih ini lagi kalau dianggap bahwa melihat bulan itu termasuk rukunnya berpuasa. Padahal melihat bulan itu bukan rukunnya berpuasa. Salah satu sarana untuk melihat apakah itu sudah jatuh tanggal 1 Ramadan atau belum. Bukan rukunnya, bahwa tidak sah puasa kalau tidak melihat bulan. Nah, kita bisa melihat bulan semua. Ya. Makanya di dalam Al-Quran, faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kamu yang sudah melihat bulan. Ya. Dan perlu timita maneng. Jadi Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala
tidak pernah lekang oleh zaman, berlaku sepanjang masa sampai hari kemudian. Apa yang terjadi di masa yang lalu, sekarang, yang akan datang, sampai hari kemudian telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Sehingga tidak boleh mengamalkan Al-Quran harus sesuai dengan perasaan, harus sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat kita. Tidak. Sering kita mendengarkan ungkapan-ungkapan, nak ungkap di palingnya, apa kira apa orangnya? Apa salahnya kalau dikasih begini? Ya. Apa salahnya? Itu yang menjadi alasannya. Apa kalau untuk kebaikan, kenapa tidak? Padahal Al-Quran tidak seperti itu. Menggunakan akal atau menggunakan perasaan. Dan itulah yang kita saksikan akhir-akhir ini, yang mengakal-akali Al-Quran. Padahal jelas di dalam Al-Quran, wala tunkihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kau mengawini perempuan-perempuan musyrik hatta yu'minna, hingga ia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal amatum musyrikatin, perempuan, budak-budak perempuan yang musyrik, khairum mim musyrikatin, lebih baik daripada perempuan-perempuan musyrik, walau a'jabatkum, meskipun itu menarik hatimu. Wala tunkihul musyrikina, dan janganlah kamu mengawini laki-laki musyrik hatta yu'minu, hingga ia beriman. Wal abdum mu'minun khairum mim musyrikin walau a'jabatkum. Laki-laki yang beriman meskipun dia seorang budak lebih baik daripada mengawini laki-laki yang musyrik meskipun itu menarik hatimu. Ulaika yad'una ilan nari, karena kalau itu yang kamu lakukan, menikah beda agama, yang laki-lakinya non muslim atau kemudian perempuannya muslim, yad'una ilan nar, mereka mengajakmu ke dalam neraka jahanam. Wallahu yad'u ilal jannah, padahal Allah mengajakmu untuk masuk ke dalam surga. Wal maghfirati biiznihi, dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan izinnya, dengan izinnya. Betuanna naku engkau makunrai boting si bawa makurane yang tidak beriman, maka selama pernikahan itu berzina terus menerus, berzina terus menerus. Kalau laki-lakinya non muslim, kemudian perempuannya muslimah. Sedangkan laki-lakinya yang non muslim, yang muslim, perempuannya yang non muslim masih bisa dibenarkan. Wa ta'amukum hillul lahunna wal muhsanati minal mu'minina wal muhsanati minal ladzina utul kitab. Boleh kamu mengawini, makanan kamu itu halal bagi orang-orang non-muslim. Dan boleh kamu menikahi perempuan muslimah dan perempuan-perempuan ahlul kitab. Yang disebut ahlul kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Selain yang dua ini disebut orang musyrik. Karena ini bukan hanya dua ini yang agama samawi. Hanya ini yang disebut agama samawi. Jadi naku engkau makunrai dibotini di laki-laki yang bukan Yahudi, bukan Nasrani, maka dia dikawini oleh orang musyrik. Dia dikawini oleh orang musyrik.
Atau sebaliknya, laki-laki muslim menikahi perempuan yang bukan Yahudi dan bukan Nasrani, maka selamanya ia menikah dengan orang musyrik. Artinya berzina terus-menerus. Ini karena sudah jauh dari Al-Quran. Di Indonesia inilah rame-rame orang menentang Al-Quran, termasuk pengaruh orang Islam sendiri. La tasma'u lihadzal Quran. Mereka berkata, orang-orang kafir, jangan dengarkan Al-Quran ini. Walgaw fihi la'allakum taglibun. Bikin keributan agar supaya kamu dapat mengalahkan. Dan inilah yang pernah dicanangkan oleh panglima-panglima perang ketika terjadi perang dulu antara orang-orang Islam dengan orang-orang salib. Mereka berkata, kita berhenti memerangi umat Islam itu. Nasabah mehato, di antara kita juga ada yang mati. Ada yang mudah untuk mengalahkan mereka. Bikin kegiatan, bikin acara supaya ia meninggalkan Al-Quran mereka. Bikin kegiatan, acara supaya dia bisa meninggalkan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran. Biarkan mereka naik haji, biarkan mereka berpuasa, biarkan mereka satu yang dipesankan, jangan sampai terlalu dekat kepada Al-Quran. Jangan terlalu banyak membaca Al-Quran. Karena kalau itu yang ia lakukan, maka dia akan terus-menerus akan melawan kamu. Dan kita lihat ya, di bulan Ramadan ini saja, saudara kita di Palestina, sampai mereka salat tarawih ditembaki. Begitu bencinya lawan-lawan Islam itu. Dan itu 1400 tahun yang lalu sudah ditampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tajidanna asyaddan nasi adawatul lil ladzina amanu al-yahud. Kamu akan mendapati manusia yang paling tidak senang, yang paling benci kepada orang beriman, alladzina al-yahuda wal ladzina asyraku, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik yang tidak pernah senang kepada orang-orang yang beriman. Meskipun di bulan Ramadan ini kita disuruh untuk banyak membaca Al-Quran, tapi dari tanah rufung Allah Ta'ala sampai nafaturung 114 ayat, 30 juz, 6.666 ayat. Kalau hanya mau dibaca saja, Al-Quran ini mau diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ditunjukkan bahwa beginilah Al-Quran. Karena ada orang yang seorang konselor mengatakan bahwa selama saya menjadi konselor pernikahan, sudah 1.400 orang yang saya nikahkan beda agama. Satu orang. Kata konselor, maka saya menikahkan karena panggilan kemanusiaan. Bagaimana sama-sama cinta, kenapa tidak boleh menikah? Ya, agama tanya perasaan dipakai. Mene perasaan dipakai beragama, maka dia Ali bin Abi Thalib, seandainya agama itu perasaan yang digunakan untuk membenarkan sesuatu, kenapa kalau kita kentut, kenapa tidak cebok saja? Kenapa harus diulang wudu itu? Bahkan pantat tidak disentuh-sentuh. Hanya wudu yang diulang. Padahal yang keluar angin, yang mengeluarkan bau, ya dari pantat. Kenapa bukan itu yang dicebok? Dan itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard. Seandainya hawa nafsu itu yang dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengukur satu kebenaran, la fasadatis samawati wal ard, akan terjadi kerusakan di muka bumi ini. Nah, jadi mari kita menjadikan bulan Ramadan ini, kalau kita memang menjadikan Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, sebagai petunjuk, bahkan syifa, menjadi pembela nanti
di akhirat kelak. Al-Qur'ani wasyam, Al-Quran dan puasa itu yashfa'ani ila yaumil qiyam, akan menjadi pembela nanti di hari kiamat. Al-Quran berkata, ya Allah, manatuhu minat ta'ami wasyahawat. Ya Allah, orang ini membacaku sampai menahan dirinya untuk tidak makan dan menuruti hawa nafsunya, maka fasyafi'ni, maka berikanlah syafaat kepadanya. Puasa juga, Al-Quran juga berkata bahwa manatuhu minan naumi fil laili, saya menghalanginya tertidur di waktu malam karena ia membacaku. Fasyafi'ni, maka berikanlah kesempatan kepadaku untuk membela orang ini. Nah, itu perkataan puasa dan Al-Quran nanti di hari kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Bukankah itu yang kita akui bahwa kemuliaan, keagungan bulan Ramadan ini karena di dalamnya turun Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, senantiasa menuntun kita, sehingga insya Allah kita tidak hanya menjadikan Al-Quran itu seperti yang disampaikan oleh Nabi bahwa atas zaman akan datang nanti suatu masa Al-Quran la yabqa illa rasmi. Tidak ada yang tinggal dari Al-Quran melainkan hanya tulisannya saja, hanya terjemahannya saja, hanya tulisannya yang tertinggal, tetapi pengamalannya di dalam kehidupan sehari-hari jauh dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'alani Allah minal amilin wal faizin. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.